atau memberikan masukan kepada institusi Polri, atau ada yang mau dikritik, silakan curhat, bebas. Jadi kami tidak boleh mengkondisikan, tidak ada polisi yang mengkondisikan pertanyaan, silakan curhat apa saja. Ya, tapi yang jelas kita sepakat tujuannya bagaimana semua Kamtibmas ke depan jauh lebih bagus. Polri juga ketika ada kekurangan, disinilah rekan-rekan memberikan masukan. Kita sepakat itu. Nama saya Sangtiaji Kartasasmita, pangkat AKBP. Saya kelahiran Jakarta. Saya aslinya, orang tua saya dari, bapak saya dari Kuningan, ibu saya dari Cirebon. Kemudian istri saya 1, anak saya 2. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, sebenarnya kegiatan Jumat Curhat ini sudah saya lakukan jauh sebelum ini merupakan program dari Bapak Kapolri. Namun memang judulnya bukan Jumat Curhat. Dulu judulnya itu Kopi Bareng Bersama Masyarakat. Tapi ini kemasannya, sekarang kita mengikuti petunjuk dari Mabes Polri bahwa ini dikemas dalam bentuk Jumat Curhat agar lebih familiar, kemudian agar lebih masyarakat terbuka dengan kami dan agar lebih dekat dengan masyarakat. Karena saya paham informasi itu sangat penting bagi masyarakat, dan informasi sekarang sangat cepat untuk bisa sampai ke masyarakat. Ya, kita punya organisasi PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, di mana saya monitor dari Sopeng sebelumnya bahwa PWI di Kabupaten Pinang ini cukup aktif. Ya, saya berharap PWI di sini sebagai organisasi media bisa menaungi, bisa merangkul, bisa melakukan pembinaan, dan tentunya menjadi wadah organisasi bagi kelompok-kelompok organisasi media yang lain yang ada di Kabupaten Pinang. Saya akan mencoba berusaha untuk bisa pelan-pelan memperbaiki dan meningkatkan kebijakan ini melalui diri saya, melalui Polres saya, dan melalui Kabupaten Pinang. Saya memegang 3 prinsip. Yang pertama, saya akan melakukan perubahan yang mulai dari diri saya sendiri. Kemudian saya melakukan perubahan mulai dari hal yang kecil saja, dan kita akan melakukan perubahan dari sekarang. Jadi saya berharap mulai dari kesatuan yang saya pimpin, mudah-mudahan bisa menimbulkan suatu penilaian dan meningkatkan kepercayaan publik di wilayah Kabupaten Pinang, sehingga saya bisa memberikan kontribusi kepada institusi saya dalam hal meningkatkan kepercayaan masyarakat. Cita-cita Polri itu sendiri adalah dicintai masyarakat. Tapi bagaimana mau dicintai kalau tidak percaya? Saya tidak akan lelah, saya tidak akan henti-hentinya untuk berupaya untuk menjadi Polri itu semakin dipercaya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, saya tunggu kepada rekan-rekan untuk bisa mendukung kami, untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat itu. Kami akan membuat program-program yang sederhana, tapi insya Allah itu memiliki efek deterrence yang cukup di masyarakat. Saya sudah menyusun beberapa program yang merupakan tugas pokok Polri itu sendiri, namun kita kemas menjadi suatu program yang bisa memiliki manfaat yang lebih dirasakan oleh masyarakat. Kemudian Jumat Curhat ini merupakan kegiatan yang rutin yang akan dilaksanakan baik di tingkat Polres ataupun tingkat Polsek. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih mudah menyerap aspirasi dari masyarakat. Kemudian tujuannya juga agar masyarakat lebih terbuka. Aspirasi masyarakatnya yang segera ditindaklanjuti dan diberikan solusi, itu yang paling penting. Makanya dalam kegiatan-kegiatan Jumat Curhat, baik itu teman-teman awak media, dalam kegiatan-kegiatan yang selanjutnya, kami berupaya memberikan solusi yang bisa kita berikan solusi. Tapi kalau yang memang harus membutuhkan proses, ya kita juga akan membutuhkan proses. Jadi saya tanamkan kepada seluruh rekan-rekan
jajaran Polres Pinang, Kapolsek, perwiranya, anggotanya, kalau bisa one day one solution. Satu hari kita keluar rumah itu kita menyelesaikan satu masalah di masyarakat. Itu insya Allah akan bisa lebih berasa. Jangan sampai hilang kepercayaan kita, kemudian sehingga masyarakat itu bingung harus mengadu kemana jika ada masalah. Maka saya sampaikan kasus reskrim, saya bilang coba buka lagi itu register LP lama yang memang masih menjadi tunggakan yang belum kita selesaikan. Cari lagi informasinya, cari pelapornya siapa, segera selesaikan, restorasi justice kan, supaya tidak terpendam, tidak menjadi tunggakan, tidak menjadi hutang. Kemudian tidak ada lagi nanti masyarakat yang melapor tapi sudah bertahun-tahun tidak ada perkembangan. Coba nanti kita coba pelan-pelan kami benahi. Ayo kita nih sekarang sejajar sama masyarakat, terus ingatkan itu Pak. Makanya saya tidak tolerir anggota-anggota yang bermasalah, anggota-anggota yang arogan di jalan, anggota-anggota yang melakukan penyimpangan, pelanggaran hukum akan tersisih dengan sendirinya. Kita lakukan tindakan-tindakan tegas karena saya yakin masih banyak anggota Polri yang baik. Polri tidak akan bubar. Selama Indonesia NKRI berdiri, Polri tidak akan bubar. Maka dari itu, satu cara adalah kita yang berbenah, kita yang berperbaiki, kita yang berusaha mengembalikan kepercayaan publik. Memang gara-gara nilai setitik, kita bisa rusak susu sebelah. Gara-gara perilaku, beberapa oknum-oknum anggota Polri, semuanya bisa menjadikan penilaian yang buruk bagi institusi kami. Oleh sebab itu tidak bosan-bosannya kami terus melakukan peningkatan pengawasan. Makanya kepemimpinan saya di Pinang ini mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa membawa perubahan secara internal dulu, nanti baru eksternal. Mungkin itu saja pembuka dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terkait dengan Harkam Tipmas, boleh kalau memang ada pungli apa yang disampaikan seperti itu silakan. Tapi tujuannya untuk membangun. Di sini bukan tempat perdebatan mencari salah, tapi kita bagaimana caranya untuk mencari hal yang baik. Demi kedepannya kita semua baik. Ya. Soal kami hanya berharap Bapak Kapolres ke depan juga teman-teman media itu sudah merasa sangat terbantu kalau respon itu cepat, karena ya kami tahulah pekerjaan kami juga ini dikejar juga oleh waktu. Saya menyampaikan bahwa faktor komunikasi itu sangat penting. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita ini bekerja ini tidak bisa sendirian. Makanya saya tekankan kepada Kasat, Kabak, Kapolsek saya, apalagi humas saya, tolong komunikasi Pak. Orang pintar, orang berilmu tapi komunikasinya macet, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, pasti akan jadi masalah. Jadi saya minta kepada rekan-rekan Kapolsek, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba yang kira-kira tidak prinsip, tidak masuk dalam ranah penyidikan, segera sampaikan informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada teman-teman media. Yang menjadi kendala kadang teman-teman wartawan ini mau melakukan konfirmasi, informasi itu sangat susah didapatkan. Mereka sudah mau membuat, mereka sudah mau independen, mereka sudah mau berimbang, tapi untuk melakukan informasi konfirmasi ke pihak terkait kadang susah, khususnya mungkin seluruh. Tapi terkait masalah Polres ini Pak, kalau ada berita yang ingin dimuat terkait masalah kinerja oknum atau anggota atau pejabat yang terkait ini, untuk membangun kemitraan Pak, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, kepada siapa mereka melakukan konfirmasi terkait kinerja Polres Pinang. Oke, mungkin salah satu saya mau pertanyakan adalah misalnya kolaborasi antara Polres dan media.
selamat dulu Pak atas pelayanan publik. Jarang mendapatkan informasi. Kalau ada media center untuk Polres Pindrang sendiri yang dibentuk, mungkin teman-teman informasi mulai dari Polsek itu bisa di satu bentukan untuk informasi di media center itu. Sekaligus kalau ada rilis pers dari masing-masing unit, nah, bisa dijalurkan melalui media center itu Pak. Mungkin seperti itu. Tadi terima kasih. Saya sudah bilang kalau ada kendala informasi di tingkat jajaran kami, langsung WA ke saya. Kemudian nanti mungkin terkait dengan itu, saya Kapolres akan mempunyai call center sendiri. Ya, nomor itu nomor pribadi saya yang saya akan bawa. Kemarin nomor saya itu saya tinggal di Sopeng. Saya akan membuat nomor baru, nanti kita akan sosialisasikan. Jadi siapapun masyarakat manapun bisa mengadu kepada saya 24 jam. Itu memang perintah Kapolri. Perintah Kapolri untuk segera membuka ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan masyarakat seharusnya untuk bisa menyampaikan keluhan dan aduan sebesar-besarnya. Kemudian terkait dengan media center, ya, saya juga mungkin ke depannya juga akan mendengar itu. Karena rekan-rekan media adalah bagian dari masyarakat yang harus kami layani juga. Karena pelayanan masyarakat itu tidak bisa lagi ditawar-tawar. Saya juga mewakili warga Pindrang terkait peredaran uang palsu di Kabupaten Pindrang. Ini kasusnya dari tahun kemarin ya Pak, mulai turun. Tapi setiap bulannya itu ada saja yang melapor terkait peredaran uang palsu ini. Saya harap Pindrang bisa lebih menekan lagi agar peredaran uang palsu ini tidak tersebar lagi di Pindrang dan bisa menekan, karena ini untuk perekonomian warga kita itu bisa tidak sehat. Mewakili terkait kasus-kasus pelecehan seksual. Saya harap kasus pelecehan seksual ini Polres Pindrang bisa lebih bijak lagi dan serius untuk menangani kasus-kasus ini. Saya pikir kasus seperti ini tidak boleh ada yang terhenti atau digunakan restoratif justice misalnya. Ini saya pikir tidak pas kalau menggunakan restoratif justice. Walaupun itu permintaan dari orang tua korban, saya pikir hal itu tidak menjamin bagaimana kesehatan mental anaknya atau psikologi anaknya ke depannya. Jadi saya harap kasus pelecehan seksual ini harus bisa berjalan sampai tersangkanya bisa dapat efek jerah. Terima kasih sarannya Pak Kaspereskrim ya. Kita harus menjemput bola, jangan menunggu laporan. Jemput bola terkait dengan uang palsu tadi tersebut. Kemudian terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ya, ini alhamdulillah, dan saya berharap ini menjadi konsen kita, khususnya pendidik kita terkait dengan kasus-kasus dan terkait dengan pelecehan anak di bawah umur, kemudian pencabulan dan lain-lain. Itu juga tolong betul-betul diutamakan pemberian efek jerah, sehingga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena biasanya kalau yang sudah melakukan hal-hal demikian itu biasanya itu apa ya? Sebenarnya kelainan kejiwaan. Kelainan kejiwaan yang memang sebenarnya harus disembuhkan. Mudah-mudahan terkait dengan hal tersebut kita akan konsen banding dan bantu kawal kami terkait dengan penanganan kasus-kasus seperti ini. Ya, tadi dengar ceritanya soal gaji. Saya kan itu hal kecil, tapi kemudian punya dampak efek. Saya beberapa hari yang lalu, tepatnya Jumat juga, dalam saya itu bilang gimana? Parahnya itu hari Jumat dan orang sedang Jumatan. Sebenarnya kalau dibilang helm, meskipun harganya bagi saya lumayan sih, tapi mungkin beberapa orang menganggap kecil. Tapi maksud bukan soal helmnya sebenarnya mana, tapi soal bagaimana budaya hukum kita atau budaya masyarakat kita kriminalitas itu bisa ditekan. Ya, makasih. Terkait dengan permasalahan-permasalahan kecil, namun bisa berdampak menjadi budaya yang tidak baik di wilayah kita.
Jadi saya minta kepada rekan-rekan Kasat Reskrim, Kapolsek yang hadir, kalau ada laporan-laporan terkait dengan hal-hal seperti itu, pencurian helm, kemudian mungkin penjambretan atau nggak mungkin pencabulan, ini jangan dianggap hal yang sepele. Nah itu akan menjadi atensi saya. Kita akan coba atensi hal-hal yang mulai dari yang kecil, sehingga bagaimana menciptakan, bagaimana mindset masyarakat apapun yang terjadi. Kalau perlu ada kucingnya keseleo di rumah, lapor polisi Pak. Itu berarti sudah benar betul, sudah percaya betul sama kita Pak. Dan bagaimana kita harus bisa berupaya seperti itu. Dari kasus, misalkan kasus Reskrim pada saat itu ada kasus pembunuhan saat itu, mohon maaf Pak Kasat Reskrim, ini kasus pembunuhan saat itu sangat familiar di daerah Langa itu. Nah ini sampai hari ini masyarakat masih bertanya-tanya bagaimana status kasus itu. Nah misalkan seperti itu kasus. Terima kasih masukannya cukup baik. Yang pertama terkait pembunuhan ya. Tapi kita tidak bisa menentukan berdasarkan persepsi. Penyidik harus mampu menggali fakta, bukti, saksi pendukung dan lain-lain untuk bisa dijadikan dakwaan. Itu kesulitan kita. Tidak ada toleransi terkait dengan narkoba. Saya minta juga, saya sudah sampaikan kepada anggota saya jajaran Polres Pindrang. Mohon maaf, ada anggota yang terlibat narkoba, pemakai saja tidak ampun. Pasti saya akan ajukan ke Kegiatan Jumat Berkah dengan anak media ini, harapannya Abang, beberapa masukan ini bagaimana Pak? Yang pasti kami menjalankan perintah Bapak Kapolri terkait dengan bagaimana Polri mampu bisa menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat terkait dengan pengaduan permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui momen-momen Jumat Berkah. Jumat Berkah ini adalah satu kegiatan dari Humas yang sifatnya menjemput bola Polri untuk bisa turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Dan harapan kami masyarakat lebih terbuka, masyarakat lebih mudah bisa menyampaikan aspirasinya ataupun permasalahannya kepada kami melalui momen Jumat Berkah. Ini kan terkait adanya keterbukaan informasi di pemberitaan jajaran Polres Pindrang. Ini ada tekanan ke Kasat dan Kani untuk terbuka informasi kepada ya, terkait dengan informasi. Jadi faktor komunikasi itu sangat penting. Oleh karena itu menjadikan introspeksi bagi kami untuk kepada jajaran kami untuk lebih mengatensi lagi kembali terkait dengan informasi yang harus kita informasikan kepada teman-teman media, sehingga itu bisa menjadikan informasi yang objektif dan bisa